Halo pemirsa, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Afiani Malik di Top News. Sejumlah cuplikan informasi terhangat sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berikut adalah cuplikan berita utama. Sejumlah orang melakukan pembakaran di Wamena Jaya Wijaya, Papua Pegunungan akibat terprovokasi isu penculikan anak. Peristiwa ini mengakibatkan 4 orang terluka dan 1 orang meninggal dunia. Kita ke informasi berikutnya. Tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan kembali menggelar olah tempat kejadian perkara terkait kasus kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan anak pejabat pajak. Penyidik juga memeriksa 2 orang teman pelaku yang turut berada di lokasi pada saat kejadian, yakni AG yang merupakan kekasih pelaku dan juga S yang merupakan teman pelaku. Dan hingga saat ini korban penganiayaan anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak, David, masih belum sadarkan diri. LBH Ansor M. Hamzah mewakili pihak keluarga korban menyebut, meski keluarga sudah memaafkan perbuatan pelaku, namun keluarga korban tetap akan melanjutkan proses hukum atas pelaku penganiayaan. Pemirsa, mobil mewah yang dipakai Mario Dandisatrio menjadi sorotan publik semenjak viralnya kasus penganiayaan yang dilakukan dirinya hingga membuat sang korban tidak sadarkan diri. Setelah ditelusuri, mobil mewah tersebut memiliki plat palsu hingga menunggak pajak. Berikut fakta-fakta mobil Rubicon milik Mario Dandisatrio yang dilaporkan jurnalis MGN Dominic Hilvi dan juru kamera Ade Permana dari Polres Metro Jakarta Selatan. Rafael Alun Trisambodo, ayah dari Mario Dandisatrio, mengaku menyesal dan meminta maaf atas aksi penganiayaan yang dilakukan anaknya. Ia mengaku siap mengikuti proses hukum dan menyatakan kasus ini merupakan persoalan pribadi keluarganya tanpa melibatkan institusi. Rafael Alun Trisambodo adalah pejabat eselon 3 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Dalam LHKPN tahun 2021, total kekayaan yang dilaporkannya mencapai 56,10 miliar rupiah. Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyatakan pihaknya telah memanggil Rafael Alun Trisambodo untuk diperiksa terkait kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya. Selain itu, Suryo juga mengecam segala tindak kekerasan dan gaya hidup mewah yang dilakukan para pegawai DJP beserta keluarganya yang bisa menggerus tingkat kepercayaan terhadap integritas institusi dan memberikan stigma yang negatif. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Majelis Hakim Perkara Obstruction of Justice telah menjatuhkan vonis 10 bulan untuk terdakwa Arif Rahman Arifin. Majelis menilai pemirsa Anies Baswedan menjadi baca pres pertama yang memenuhi syarat. Pemirsa, PKS menggenapi syarat dukungan untuk Anies Baswedan sebagai Capres 2024 setelah sebelumnya Partai Nasdem dan Demokrat resmi mendukung. Praktis Anies menjadi baca pres pertama yang memenuhi syarat. Lalu apa selanjutnya? Inilah Top Review. Pemirsa, momen haru terjadi saat Kapolda Riau. Irjen Pol Andi Muhammad Iqbal membesuk Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono di Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Sebelumnya akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Jakarta. Kapolda Jambi pun tidak kuasa menahan tangis saat dijenguk teman sekolahnya. Informasi terhangat lainnya akan kami hadirkan di Headline News. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Selamat malam pemirsa, Presiden Joko Widodo menekankan 7 hal penting kepada gubernur seluruh Indonesia untuk meningkatkan iklim investasi, penurunan stunting, dan masa depan tenaga honorer saat membuka rapat kerja nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia tahun 2023. Dan sekian Headline News untuk saat ini pemirsa. Headline News berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang. Tetaplah bersama kami, Top News akan kami hadirkan sesaat lagi. Jenazah warga negara Indonesia korban gempa Turki Suriah tiba di Bali. Keluarga korban dan jajaran Polda Bali turut menyambut kedatangan jenazah tersebut. BNPB beserta tim dari Indonesia mengunjungi kantor KBRI Suriah untuk membicarakan mitigasi bencana. Rencananya tim dari BNPB juga akan mengunjungi shelter warga negara Indonesia di Suriah. Dan usai bantuan dari Indonesia tiba di Suriah, tim dari BNPB dan perwakilan dari Menteri Luar Negeri akan memantau gudang untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Untuk informasi selengkapnya berikut laporan Ardi Lase dari Damaskus, Suriah. Presiden Rusia Vladimir Putin meletakkan karangan bunga di makam prajurit tidak dikenal di Moskow. Hal ini dilakukan Putin di tengah upacara peringatan Hari Pembela Tanah Air Rusia.
Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Ukraina jelang 1 tahun perang Rusia-Ukraina, informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis MJN Iqbal Himawan yang saat ini tengah berada di Ukraina. Iqbal, selamat malam waktu Indonesia. Bisa Anda jelaskan sejauh ini apa implikasi eskalasi nuklir antara Barat dan Rusia? Apakah ini mengindikasikan akan terjadi perang nuklir di sana? Pemirsa, kami meminta maaf atas kesalahan teknis yang terjadi. Kita langsung beralih ke informasi berikutnya, di mana konflik Rusia-Ukraina sudah memasuki 1 tahun sejak invasi pertama. Namun bukannya mereda, konflik justru memanas dengan pihak Ukraina yang didukung Barat dan pihak Rusia yang saling melempar tudingan. Dan pemirsa, bagaimana kondisi terkini di Ukraina jelang 1 tahun perang Rusia-Ukraina? Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis MJN Iqbal Himawan yang saat ini berada di Ukraina. Kami kembali mencoba melakukan komunikasi dengan Iqbal. Selamat malam Iqbal, waktu Indonesia. Iqbal? Iya, Iqbal Himawan, bisa Anda mendengar suara saya dari studio? Ya, Afi, terkait persenjataan nuklir. Kami akan usai jeda akan kami hadirkan informasi mengenai sidang lanjut. Pemirsa, setelah sebelumnya melakukan kunjungan di Kedutaan Besar RI untuk Hongaria, Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel bersama dengan jajaran tiba di Kedutaan Besar RI untuk Republik Ceko di Praha pada tanggal 22 Februari 2023. Kedatangan Rahmat Gobel disambut hangat oleh Duta Besar RI untuk Ceko, Kensi Dwi Ekaningsi. Kembali ke dalam negeri, sidang lanjutan kasus peredaran narkotika dengan terdakwa mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Mantan Kapolsek Kalibaru Kompol Kasranto dan Samsul Ma'arif hadir sebagai saksi mahkota. Dalam sidang terungkap, pemirsa, keributan mewarnai unjuk rasa ratusan pengemudi ojek online di Gorontalo yang kesal dengan kebijakan perusahaan. Informasi ini kami rangkum bersama 8 informasi lainnya dalam Top of the Top berikut ini. Pemirsa, video pertandingan Simon Holstrom mencetak gol pembuka di babak ketiga dan Ilyas Rokin melakukan 24 penyelamatan untuk memimpin New York Islanders. Kami pilih sebagai penutup Top News pada malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Afin Malik undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam, sampai jumpa.